نخص بذكره Ketua DKM Masjid Kuba khusus بذكره para guru, para alim, para masyayikh, khusus para imam Masjid Kuba, Al-Ustadz Anam At-Ta'bitu li hayatihim. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur beliau semua. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Kuba yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد السادات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الأوقات والساعات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدال على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Hadirin salat subuh Masjid Kuba yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, masuk pada tahun 1444 Hijriah, Allah masih menentukan kita untuk berjumpa dengan tahun ini. Tahun Hijriah, tahun yang baru, tahun yang mestinya termotivasi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bersemangat di dalam ibadah, termotivasi untuk menjadi orang-orang yang lebih bisa membantu banyak saudara-saudaranya, menjadi generasi-generasi yang mewariskan generasi berikutnya, lalu kemudian mereka pun estafet terus-menerus hingga datang akhir zaman dan kita semua bersama anak-anak cucu kita bangga dengan keislaman kita, bangga dengan keimanan kita, bangga dengan risalah nubuwah yang kita jaga. Maka alhamdulillah, Allah mudah-mudahan perhitungkan langkah kita dari rumah ke tempat ini hingga kita kembali ke rumah kita masing-masing. Setiap langkah kita mendapatkan pahala dan catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi ridha kita sehingga dengan ridha itu Allah menempatkan kita dengan ridha-Nya surga yang abadi. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah bahagian daripada bentuk implementasi kita mengartikan makna hijrah. Karena yang namanya bulan Muharram itu identik dengan hijrah. Ketika sudah datang bulan Muharram, tahun baru Hijriyah, maka hampir di mana-mana semangat Hijriyah dimaknai semangat hijrah. Maka mari pagi hari ini kita bahas satu ayat saja dari banyak ayat yang berbicara tentang hijrah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan satu ayat ini cukup sampai waktu syuruk datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman di dalam suratul Nisa ayat yang ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت
faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat ini berbicara tentang hijrah. Tentu hijrah secara umum. Maka kalau kita melihat makna secara bahasa, atau kata lain kalau yang anak-anak kuliahan senang pakai bahasa secara etimologi katanya begitu. Padahal orang-orang nggak ngerti apa etimologi itu. Makna hijrah secara zahiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dimana dia berharap di tempat yang baru ada kebaikan dan ada ridha Allah. Kalau kita melihat makna hijrah dalam bahasa secara maknawi, diartikan bahwa hijrah itu berubah atau melakukan perubahan dari satu keadaan, kondisi, situasi kepada keadaan, kondisi, dan situasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka kalau dilihat dari akar kata hijrah juga, hajara berarti bermakna meninggalkan atau menjauh dari apa yang dia tidak suka atau yang dia melihat tidak ada sesuatu yang baik di tempat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman, barang siapa wa man yuhajir fi sabilillah, hijrah, berpindah, hijrah, berubah, hijrah, meninggalkan untuk fi sabilillah, menuju jalan Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah firmankan, yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'ah. Maka di tempat di mana dia berpindah, di tempat di mana dia berubah, di tempat di mana dia berhijrah, muraghaman kathiran wasa'ah, dia akan melihat bentangan bumi Allah ini sangat luas. Buminya Allah ini sangat luas. Saya kira orang-orang yang tinggal di komplek apa namanya ini, Royal 2, bisa jadi lebih daripada 50% muhajirin. Benar. Orang-orang yang hijrah dari kampung halaman ke tempat ini. Ya, dari tempat yang jauh ke lingkungan Masjid Kuba ini. Maka kata Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Mulai bukan hanya tempat yang terasa luas, bukan hanya peluang yang sangat banyak, tapi di dalamnya ada makna wasa'ah. Rizki yang cukup, rizki yang luas, karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah jauh-jauh. Ada salah satu sahabat saya yang dulu tinggalnya sekampung. Dia niat pindah ke Jakarta, memang niat mau memperbaiki kondisi keadaan keluarganya. Dia hijrah, tapi bukan hanya pada sisi ekonomi saja yang dia mau benahi. Tapi memang dengan alasan tersebut, dia bisa menolong banyak dari anggota keluarganya untuk bahasanya mengangkat derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, dari maksud sahabat saya ini adalah berarti dia pengen bukan sekedar berpindah ke tempat yang lain, tapi dia pengen berubah dan merubah keadaan keluarganya. Dia juga bukan cuman itu saja, tapi dia tinggalkan di mana di tempat dia tinggal sebelumnya di kampung, dia susah cari kerja. Kemudian secara material memang dia tidak berkembang, kecerdasan intelektualnya pun tidak juga ikut berkembang. Akhirnya dia memutuskan berpindah. Dia berharap yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah.
di mana dengan dia berhijrah, di dalam makna yang dia maknai hijrahnya dia, pindahnya dia adalah menuju keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, maka yakinlah yajid fil ardi muraghaman kathiran wasa'ah. Maka di dalam kitab tafsir At-Tabari ada makna lain daripada hijrah itu. Maka saya lanjutkan kalimat berikutnya sampai akhir ayat. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Dan juga ada orang yang ketika dia niat keluar dari rumahnya, keluar dari tempat dia tinggal, keluar dari, bahasanya kalau ada persembunyian lah begitu. Kemudian dia niat muhajiran ila Allah wa rasulih. Dia hijrah, dia berpindah, dia berubah. Diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikhul maut. Akan tetapi di dalam perjalanannya dia bukan terganggu, tapi dia terhenti dengan ajalnya. Belum sampai kepada tujuan, ibarat kata dia berlabuh, belum sampai ke tempat di mana dia akan tinggal atau pelabuhan tujuan. Al-maut, kematian datang. Wafat dia di tengah perjalanan. Tidak sampai tuntas dia di dalam perjalanannya atau hijrahnya. Faqad waqa'a, kata Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh pahala dari niat hijrahnya tersebut sudah dicatat dan ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya niatnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan satu hadis, dari hadis yang sahih, bahwa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau pernah berkata, baginda Nabi SAW bersabda, kata Nabi, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak ada hijrah setelah kemenangan Nabi di dalam peristiwa Fathu Makkah. Walakin, akan tetapi yang ada jihadun wa niyyah. Yang ada jihad. Makna jihad, hijrah yang sesungguhnya. Jihad menjaga syahwatud dunia. Jihad menjaga hawa nafsunya. Jihad melawan ketidakpercaya diriannya. Jihad melawan keputusasaannya. Jihad melawan keraguan-raguan dalam sanubarinya untuk lebih maju ke depan, lebih baik daripada sebelumnya. Wa niyyah, niat yang kuat, niat yang tulus, niat yang optimal, niat yang tidak ada keraguan di dalam hatinya. Jadi sudah bukan lagi hijrah setelah Fathu Makkah, kata Nabi, yang ada jihadun wa niyyah. Maka kita maknai kalimat dalam hadis ini bahwa Nabi memerintahkan kepada kita bersungguh-sungguhlah di dalam memaknai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah pindah dari tempat yang lain, maka di tempat yang kamu pindah tersebut, ya Rabb, saya tidak berpindah ke tempat ini kecuali karena Engkau dan Rasulnya. Ya Rabb, saya tidak berubah daripada kondisi buruk saya yang terpuruk itu kepada kondisi yang saya harapkan lebih baik. Maka ulama-ulama dulu sampai mengajarkan doa, ya Rabb, ya muqallibal qulubi wal absar, wa ya mudabbiral laili wan nahar, wa ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawil halana ila ahsani hal. Duhai Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati dan pandangan kami. Duhai Allah, Engkau yang maha mengganti keadaan, merubah keadaan, menjadikan siang berganti dengan malam, malam berubah siang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ayat ini dipertegas di dalam surat Yunus ayat yang ke-6, di mana Allah itu mempertunjukkan kekuasaannya atas segala keadaan-keadaan di muka bumi ini dan semesta alam. Ya. Di mana Allah berfirman, inna fi ikhtilafil lail wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard laayatin liqaumin yattaqun. Artinya Allah menunjukkan bahwa perubahan waktu pendek dan panjangnya, kenapa rasanya ini malam kok pendek,
Kenapa rasanya ini siang kok panjang? Karena keadaan kita, Pak, ada yang tidak sama. Ada yang malamnya lebih panjang daripada kita. Ada siang yang lebih lama daripada kita. Ada. Gitu. Kemudian, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, termasuk penciptaan langit dan bumi dan juga keadaan di antara keduanya. Ini keadaan semesta alam. Termasuk pergantian hari, minggu, bulan dan tahun. Itulah ayatin, tanda kekuasaan Allah, tanda keberhakan Allah, tanda hak prioritas Allah, di mana Allah menunjukkan kekuasaannya. Itulah aku, kata Allah, liqaumin yattaqun, yang aku peruntukkan untuk mereka hamba-hambaku yang bertakwa, yang bisa melihat semua ini dengan keimanan. Maka orang yang sungguh-sungguh dalam imannya, dia juga akan bersungguh-sungguh di dalam hijrahnya. Seperti dalam kitab Tafsir At-Tabari, beliau katakan, orang yang yufariqa ardha syirik wa ahlaha, kemudian haraban bidinih minha wa minhum ila ardil Islam wa ahlaha al-mu'minin. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh rela meninggalkan bumi atau tempat yang dimana, maaf, banyak orang melakukan maksiat, banyak orang melakukan kefasikan, banyak orang melakukan kesyirikan, banyak orang melakukan dosa-dosa baik yang kecil dan besar, dan juga penduduknya. Kemudian dia lari dari tempat itu untuk menyelamatkan agamanya. Ya, haraban bidini, menyelamatkan agamanya agar agama dia terjaga. Wah, kalau saya tinggal di sini nih kayaknya gak aman nih. Sholat saya susah. Di majelis gak ada. Guru-guru gak nemuin saya. Agama saya bisa-bisa gak selamat nih. Kalau begitu saya pindah aja deh ke tempat di mana dekat masjid. Kayaknya di situ banyak taklim, banyak pengajian, banyak guru yang ngajar. Maka dia niat yang sesungguhnya hijrah, sebagaimana At-Tabari memaknai makna hijrah di dalam ayat tersebut. Maka larinya orang tersebut ke tempat itu, pindahnya orang tersebut ke tempat itu, kemudian menuju tempat wilayah Islam, lingkungan yang kondusif secara agama, kegiatan-kegiatan yang maslahat, yang manfaat banyak di tempat itu, maka kata beliau, termasuk dia menjaga iman, atau dialah orang yang beriman. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, babul ilm, ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu ilmunya Rasulullah, beliau pernah memberikan kita nasihat. Apa kata Sayyidina Ali? Man kana yawmihi khairan min amsihi fahuwa rabihun atau falahun. Kalau ada seseorang yang hari ini, berarti kita tidak bahas 1443 Hijriah. Kita juga tidak bahas 1445 Hijriah. Kita bahas hari ini. Berarti tahun ini, bulan ini, saat ini. Wa man kana yawmihi, hari-harinya hari ini, khairan min amsih, lebih bagus daripada hari sebelumnya, tahun sebelumnya, fahuwa rabihun atau falah, berarti dia adalah orang yang beruntung, orang yang menjadi pemenang dari setiap perlombaan atau eksibisi. Akan tetapi Sayyidina Ali melanjutkan, wa man kana yaumihi kamithli amsihi. Akan tetapi kalau ada orang yang hari ini, tahun ini, bulan ini, saat ini masih sama seperti tahun-tahun yang lalu, 1443 Hijriah begitu. Masuk tahun baru 1444 Hijriah begitu. Fahuwa khasir. Maka sungguh dia rugi. Di mana Allah kasih panjang umur biar dia muhasabah. Allah kasih waktu, Allah kasih kesempatan, Allah kasih ruang yang terbuka untuk bisa melihat dirinya. Bagaimanakah tahun ini? Adakah nasibku dalam tanda kutip keislamanku lebih baik daripada sebelumnya? Adakah imanku bertambah?
dari hari ke hari? Adakah semangat ibadahku lebih hebat dari ibadah sebelumnya? Kalau tidak, masih sama dengan yang kemarin, bahasa anak-anak sekarang angel tuturane gitu. Ya kan? Angel wis, angel pancet dari tahun kemarin begitu, tahun sekarang begitu. Sama aja. Berarti rugi kita. Kenapa? Nggak ada untung. Nggak ada untung. Impas, mending impas. Jangan-jangan rugi. Memang rugi. Karena orang yang masih sama keadaannya, sama kondisinya, sama situasinya, kata Sayyidina Ali, fahuwa khasir. Dia rugi. Maka Sayyidina Ali katakan lagi, wa man kana yaumihi syarran min amsihi. Apalagi kalau hari ini, bulan ini, tahun ini, detik ini ternyata keadaan kita, kondisi kita, situasi kita, bahkan tempat yang kita tempati tidak berubah, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya, lebih hancur dari sebelumnya, fahuwa maghbunun. Celaka dia. Bahkan dalam kalimat yang lain, fahuwa mal'unun. Dia dilaknat. Coba. Nggak mau kita, Pak. Sudah terpuruk sekian tahun dengan keadaan yang buruk juga negeri kita porak-poranda karena COVID-19. Masuk kepada 2022, sudah mulai hilang di masyarakat, di lingkungan kita, di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita. Cerita-cerita tentang hal-hal yang menyeramkan dengan penyakit yang namanya COVID-19. Sudah aman, hati kita sudah tenang. Datang lagi keadaan yang lebih buruk. Waduh, jangan-jangan datang COVID-20 ini. Bukan 19 lagi naik. Maka mulai lagi khawatir, mulai lagi cemas, mulai lagi galau. Lebih buruk lagi keadaannya. Maka yang mestinya yang lebih kita khawatirkan bagaimana keadaan iman kita, bagaimana keadaan ibadah kita, bagaimana keadaan masjid-masjid kita setelah kondisi yang menyedihkan, masjid-masjid kosong, masjid-masjid taklim ditutup, kegiatan-kegiatan keagamaan tidak diperbolehkan, bahkan perkumpulan-perkumpulan antar sesama kita, baik muslim atau yang lain pun dibatasi. Maka masuk kita kepada kondisi yang membahagiakan hati kita, yang mulai kita merasa senang, bisa berkumpul, bertatap muka. Masa kita mau rusak lagi dengan justru keadaan iman kita? Ayo, saya kangen nih kumpul-kumpul. Yang dikangenin apa? Kumpul-kumpulnya. Atau seolah lepas. Akhirnya apa? Bukan masjid yang penuh misalnya. Bukan majelis taklim yang banyak orang masuk ke dalamnya. Tapi mal-mal, pasar-pasar, atau tempat-tempat yang justru melupakan kita kepada Allah. Di mana diuji berat kita sekian tahun untuk agar kita tahu bahwa Allah memberikan kita pelajaran bagaimana kita menjaga iman Islam kita walaupun kita jauh daripada saudara-saudara kita. Biasanya orang kelihatan taat, kelihatan saleh, kelihatan baik saat ada yang mendampingi dia. Bagaimana saat dia sendiri dalam kamar ibadah? Ada nggak masih konsentrasi? Atau jangan-jangan sholat khusyuknya ketika ada bersamaan dengan makmum? Atau bersamaan dengan saudara kita jadi makmum di masjid-masjid kita? Atau jangan-jangan sholatnya lebih cepat kalau di rumah? Iya, Pak. Kalau lagi di masjid, Fatihahnya pelan banget. Karena nungguin imam, kelar. Jadi kalau di rumah, sholatnya 2 menit. Ada begitu? Ada? Ada. Nggak ada di sini, insya Allah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Baik. Maka apa makna daripada Sayyidina Ali dalam nasihat beliau? Beliau berharap ada motivasi, ada semangat kepada kita bahwa seorang muslim atau muslimin diharapkan memiliki semangat untuk meningkatkan daripada banyak sisi di dalam kehidupan, baik materialnya, kemudian intelektualnya, moral dan spiritualnya. Saya melihat satu hadis di dalam perkara hijrah ini, bahwa hijrah bukan hanya berpindah, hijrah bukan hanya berubah,
hijrah bukan hanya kedua makna tersebut, tapi hijrah sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Muddathir, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warrujza fahjur." Kalau ada kita keadaan yang buruk, keadaan yang dimana kita ini nggak bisa menghindar. Datang teman kita, kita pengennya nggak buat dosa. Tapi datang teman kita, jadi bikin dosa. Kalau kita melihat segala sesuatu yang buruk atau dari segala bentuk dosa-dosa yang terus-menerus susah kita hentikan, maka kata Allah, fahjur. Tinggalin. Makna fahjur di sini bukan hijrah. Makna di sini tinggalin. Keluar dari zona tidak nyaman. Keluar dari kondisi yang buruk itu. Kita punya teman, ada grup. Taruhlah grup paling gampang punya WA, ada rata-rata WA. Kita lagi ngaji nih. Lagi ngaji, ada aja. Bagaimana? Pagi ini jadi kita jogging. Pagi ini jadi kita jalan. Pagi ini jadi kita bla 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 bla. Akhirnya konsentrasi kita bukan ngaji. Konsentrasi kita kepada yang lain. Padahal duduknya kita di majelis sesaat saja, keutamanya luar biasa sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita mendengarkan nasihat ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Mendengarkan nasihat tentang agama, wasiat tentang keimanan, dengerin orang baca Quran, berapa banyak pahala yang kita kumpulkan. Akan tetapi sesaat demi sesaat konsentrasi kita hilang, ada terus. Maka kata Allah, warrujza, kalau ada segala perbuatan-perbuatan dosa yang nggak bisa kamu jaga, yang nggak bisa kamu tinggalin, maka fahjur, hijrah, buru-buru, buru-buru, taruh, konsentrasi, dengerin. Ini penting. Maka sebelum saya tutup kalimat majelis, saya teringat nasihat daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Ahmad Al-Abrar. Beliau, dan mungkin pernah saya sampaikan di tempat ini juga, beliau mengatakan ad-dunya ala thalathati ayyam. Dunia itu cuma 3 hari. Hadirin sekalian, dunia itu cuma 3 hari. Kalau kita bicara kemarin, berarti kita bicara besok. Kalau kita bicara di antara keduanya, berarti kita ada di antara keduanya hari ini. Maka Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa amma ams, kalau kita bicara hari kemarin, faqad dhahaba mimma fih. Mungkin hari kemarin ada cerita indah. Mungkin hari kemarin ada cerita yang membahagiakan. Tetapi hari kemarin juga pasti ada cerita-cerita yang tidak menyenangkan. Ada penyesalan-penyesalan yang kita berharap ke depan kita akan perbaiki. Harapan kita akan ketemu hari besok. Setelah kita membayangkan hari kemarin, kita akan membayangkan hari besok. Padahal hari kemarin, kata Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri, faqad dhahaba bima fi. Hari kemarin sudah berlalu. Tahun 1443 Hijriah sudah pergi. Bahkan kalau kita cerita Ramadan kemarin ternyata kita nggak hatam Quran misalnya. Ramadan kemarin ternyata kita sangat buruk. Persaudaraan kita terganggu misalnya, silaturahmi kita sulit. Maka kita berharap, ya Allah, tahun depan kali lebih baik. Akhirnya Allah pertemukan dengan tahun depan, tahun sekarang nih. Karena Ramadan kemarin 43 Hijriah, sekarang udah 444. Harapan kita pasti lebih baik. Maka kita kemarin membayangkan besok ya Rabb. Padahal kata Sayyidina Hasan Al-Basri, wa amma ghadan fala'allaka alla tudrika. Padahal kalau kita membayangkan besok, memang besok akan datang. Besok itu akan datang. 1445 Hijriah akan datang. Hari Senin akan datang. Hari Sabtu sudah lalu. Bahkan hari Jumat yang kemarin ternyata kita alhamdulillah bisa sedekah ini dan itu. Maka berharap Jumat yang akan datang kita bisa berbuat ini dan itu. Ya. Allah itu diri itu. Tapi nggak ada kita punya harapan itu akan tercapai. Belum tentu. Hari ini kita bicara begini dan begitu. Senin ketemu. Belum tentu, Pak. Dalam hitungan 24 jam misalnya. Semua harapan itu hanya sampai pada harapan Allah Ta'ala
yang berkuasa Allah Ta'ala yang maha memberikan segala sesuatu, harapan itu akan tercapai. Maka kemudian Sayyidina Hasan al-Basri menutup kalimat daripada kalimat thalathatu ayyam, 3 hari itu, wa ammal yawm, sama sebagaimana kalimat Sayyidina Ali tadi, man kana yawmihi wa ammal yawm, bagaimana kabarnya hari ini. Kita tidak membayangkan hari kemarin, tahun kemarin. Kita tidak mau membayangkan dalam angan-angan kita tahun depan, hari besok. La, wa ammal yawm. Kita bicara hari ini, falaka, itu milik kita, itu milikmu. Itu yang kamu masih bisa berharap. Dengan semua cita-cita dan harapanmu, nggak usah nungguin Jumat besok kita mau bersedekah. Nggak usah nungguin Jumat besok kita mau berbuat baik. Nggak nungguin bulan depan kita mau bikin amal saleh. Nggak nungguin, misalnya kalau hari ini Yaum Tasu'a, besok Yaum Ashura, kita nggak nungguin Tasu'a dan Ashura tahun depan. La, hari ini saya mau berbuat baik. Hari ini saya mau menyenangkan, membahagiakan orang tua saya. Hari ini saya mau menyenangkan sahabat saya, saudara saya. Hari ini saya membahagiakan keluarga saya, anak dan istri saya. Hari ini saya mau berbaik-baik dengan tetangga saya. Hari ini saya mau berbuat dan beramal soleh untuk di mana saya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal yawm falaka fa'mal fih. Maka kamu ingin beramal soleh seperti apa di dalamnya? Hadirin sekalian dirahmati Allah. Maka mari kita niatkan, mudah-mudahan majelis di pagi hari ini adalah majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita, untuk anak keturunan kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang kita sayangi, untuk orang-orang kita harapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini bahwa dengan hijrahnya kita dari tempat yang lebih baik daripada sebelumnya, dengan hijrahnya kita dari keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, daripada hijrahnya kita dengan kondisi yang lebih baik sebelumnya, itulah sebaik-baik cara, sebaik-baik keadaan, sebaik-baik perubahan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah dengan janji-janjinya akan berikan tempat yang luas, akan berikan rizki yang barakah, akan limpahkan karunia yang banyak. Maka hakikat daripada hijrah, esensi dan kewajiban kita adalah bagaimana caranya menjaga iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang berbunyi dalam surah Yunus tadi, liqaumin yattaqun, untuk hamba Allah, untuk kaum-kaum yang bertakwa di sisi Allah. Makna esensi takwa, meninggalkan maksiat, meninggalkan yang buruk, meninggalkan keadaan yang tidak kondusif. Maka Nabi SAW bersabda, wal muhajir, seorang yang berhijrah, seorang yang berpindah, seorang yang berubah adalah man hajar ma nahallahu an, adalah orang yang berhijrah dan meninggalkan maksiat atau apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jalankan apa yang menjadi perintah Allah dan kita tinggalkan yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun 1444 Hijriah ini kita jauh lebih beriman, kita jauh lebih bertakwa, kita jauh lebih saleh, kita jauh lebih kuat dan bersemangat di dalam istiqamah ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk yang digambarkan dalam Al-Qur'an dalam surah Taubah, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa fadl wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Kita yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang menjadi tempat mukim kita, yang menjadi tempat tinggal kita, khalidina fiha abada, yang kita akan kekal selama-lamanya bersama orang-orang kita cintai, di mana kita bisa memandang wajah mulia Rasulullah. Innallaha indahu ajrun azim. Sungguh di sisi Allah ada pahala yang agung. Maka mudah-mudahan dengan niat kuat kita, dengan semangat kita, dengan optimal kita jaga, kita rawat iman Islam kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik daripada sebelumnya, hamba yang beruntung, hamba yang menang,
hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar wa ya mudabbiral laili wan nahar wa ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsani hal wa anta malikal mulk. هذه يا الله سنة جديدة وأنت مالك الملك. هذه يا الله سنة جديدة نسألك خيرها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. Duhai Allah, Engkaulah Raja di Raja, Engkaulah Maha yang membolak-balikkan hati dan sanubari kami, juga pandangan-pandangan kami, ya Allah. Duhai Allah, Engkaulah yang Maha mengatur segala keadaan, Engkaulah yang Maha menguasai segala keadaan, Engkaulah yang Maha mentakdirkan setiap segala sesuatu. Ya Allah, maka rubahlah keadaan kami jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya, ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Allah, kami berharap dengan segala kebaikan tahun ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung daripada tahun ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Allahumma fi aminal jadid, ya Allah, kami telah datang tahun baru kepada kami, ya Allah. Tahun baru Hijriah 1444 Hijriah, ya Rab, telah kami tinggalkan tahun sebelumnya. Kami pun menatap tahun yang baru, ya Allah. Nas'aluka ya Allah. Kami bermohon, kami berharap, ya Allah, hifdha biladina, jagalah negeri kami, ya Allah, dari segala keburukan dan fitnah. Jagalah negeri ini, ya Allah, dari bala dan bencana. Hifdha biladina, ya Rab, jagalah negeri ini dari segala bentuk wabah, ya Allah. Wa salamata anfusina wa abnaina, dan berikan keselamatan kepada diri kami dan anak-anak keturunan kami, ya Allah. Wa shifaan limardana, dan berikan kesembuhan kepada kami dan saudara-saudara kami yang Engkau uji dengan sakit baik zahiran wa batina. Wa rahmatil limautana, dan sayangi di antara kami yang telah wafat lebih dahulu daripada kami, ya Allah. Orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Datuk nenek kami, moyang-moyang kami yang telah wafat mendahului kami, ya Allah. Wa farajal lihumumina wa ahzanina, dan berikanlah jalan keluar daripada kesedihan, kegalauan, kegundah gulanaan daripada hati sanubari kami, ya Allah. Wa farahal li qulubina, dan berikan kebahagiaan, berikan ketenangan, berikan kesenangan di dalam sanubari dan hati jiwa kami, ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Rabbana, ihdina, beri kami petunjuk untuk menatap tahun ini dan tahun yang akan datang jauh lebih baik daripada sebelumnya, ya Rabb. Waghfir lana wa liwalidina wa liahibbatina, dan ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang kami sayangi, ya Allah. Wa'afina wa'fu anna, maafkan kesalahan kami, ya Rabb. Maafkan dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan khilaf-khilaf kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Terimalah amal-amal soleh kami, ya Allah. Warzuqna rahmataka qabla al-maut wa ba'da al-maut, dan anugerahi kami kasih sayang rahmatmu yang luas sebelum kami wafat dan sebelum kami datang ajal, dan juga setelah kami engkau wafatkan dan meninggalkan dunia yang fana ini, ya Allah. Berahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadil ajwadin, wa karamika ya akramal akramin. Jazallahu anna wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini mendapatkan barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya minta maaf yang sebesar-besarnya, lahir dan batin, dunia akhirat saya minta ikhlas. Kebetulan selama ini saya tidak bisa hadir di majelis ini karena saya memang sibuk, bukan sibuk, Masya Allah, enggak ya. Setiap 2 minggu sekali saya harus pulang ke pesantren untuk menggantikan kakak saya. Dan Allah datang memberi saya ujian, kami secara pribadi dan juga keluarga. Satu di antara saudara saya juga wafat pas persis tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pas wukuf di Arafah kemarin. Kakak saya wafat, yang kakak saya ini satu di antara pilar di keluarga kami. Maka otomatis saya juga harus berhijrah, ya, bukan dipaksa, tapi diminta sama umi saya untuk pindah. Jadi bisa jadi 2 bulan bahkan 3 minggu sekali saya harus berada di
Tuban. Jadi saya minta maaf yang seluas-luasnya. Bisa jadi tahun ini, bulan ini adalah majelis yang terakhir. Saya tidak bisa menjanjikan untuk bisa hadir di majelis-majelis berikutnya. Mohon doa, mohon ridho. Mudah-mudahan ikhlas semuanya. Bila ada yang kurang, ada yang salah, dimaafkan lahir batin. Dan saya berterima kasih sepanjang saya hadir, selama saya ngajar, dan selama saya bersilaturahmi kumpul, antum semua dan yang ada di sini adalah keluarga saya. Wajib saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hijrahnya saya, pindahnya saya untuk dampingin saya punya umi, untuk dampingin saya punya kakak-kakak juga dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ucapan mohon maaf dan terima kasih ini saya sampaikan karena saya khawatir tidak sempat dan ada waktu lagi untuk nyampein. Maka ini mudah-mudahan bisa dimaklumi dan saya kira itu dari saya. Wa hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.